Maxim Vachier-Lagrave akan menantang Magnus Carlsen pada Grand Final Champions Chess Tour tahun 2025. Kepastian ini diperoleh setelah Maxim mengalahkan Hikaru Nakamura pada final loser bracket. Permainan dimulai dengan E4, dijawab E5, kuda F3, kuda F6, Petrov defense. Maxim mengambil pion, begitupun dengan Nakamura. Kemudian Mentri ancam kuda, Mentri juga ancam kuda, Mentri makan kuda, dan Nakamura mendorong pion D untuk mengancam kuda. Apabila kuda mundur, maka Mentri akan jatuh. Tentu saja, pion D4 harus dimainkan, dan Nakamura mengambil kuda. Setelah itu, pion makan pion. Sampai di posisi ini, Maxim Vachier-Lagrave unggul 1 pion. Permainan kemudian berlanjut. Nakamura mengimbangkan kuda C6 untuk menyerang pion, dan Maxim Vachier-Lagrave tidak mencoba untuk mempertahankan pion. Di posisi ini, Maxim mengimbangkan kuda C3, membiarkan Mentri makan pion. Setelah Mentri makan Mentri, kuda makan Mentri. Material kembali seimbang. Di posisi ini, Maxim Vachier-Lagrave membawa kuda ke petak B5, mengancam forking. Nakamura merespon dengan gajah B4 dengan tempo skak. Setelah pion usir gajah, gajah mundur sambil menjaga pion. Kemudian, Maxim Vachier-Lagrave kembali menyerang kuda. Apabila kuda lari, maka pion C dipastikan akan jatuh. Oleh karena itu, pion F6 memberikan penjagaan pada kuda. Lalu Maxim Vachier-Lagrave rokade mengamankan raja sekaligus mengontrol lajur D. Di posisi ini, Hikaru Nakamura mengimbangkan gajah E6 menyerang pion. Tentu saja, Maxim tidak membiarkan pionnya dimakan. Olehnya itu, B3 didorong. Lalu Nakamura rokade. Kemudian, Maxim Vachier-Lagrave mengeluarkan gajah E2. Nakamura mengusir kuda. Kuda mundur menyerang gajah. Maka gajah mundur F7. Setelah itu, raja ke petak B2 memberikan penjagaan pada pion. Nakamura kemudian menempatkan benteng F di petak E8, memberikan shadowing pada gajah. Lalu, benteng H ke petak E1. Setelah itu, benteng A ke petak D8. Sampai dengan langkah ke-18, kedua pemain sama-sama telah mengimbangkan seluruh perwira, dan akurasinya cukup tinggi. Kedua pemain masih seimbang dan tanpa kesalahan sedikit pun. Permainan kemudian berlanjut. Maxim Vachier-Lagrave menarik mundur gajah ke petak F1. Lalu, Nakamura menarik mundur gajah untuk mengancam kuda. Maxim merespon dengan dorongan pion ke petak H3. Langkah profilaksis mencegah kuda untuk ke petak G4. Di posisi ini, benteng ke petak D7 dimainkan Nakamura, persiapan menyusun benteng. Kemudian, gajah mundur E3, benteng disusun, lalu gajah kembali ke petak E2. Nakamura selanjutnya mendorong A5, dan Maxim Vachier-Lagrave mendorong pion ke petak A4. Kedua pemain sama-sama menunggu dan mencari potensi menciptakan kelemahan pada pertahanan lawan. Di posisi ini, Hikaru Nakamura menempatkan gajahnya di petak C5. Langkah ini sekaligus sebagai persiapan agar pion B bisa didorong. Di posisi ini, Maxim Vachier-Lagrave mengambil inisiatif untuk menyerang dengan pion F4. Kuda mundur G6 dan gajah menyerang benteng. Olehnya itu, benteng geser ke petak D6. Setelah itu, Maxim mendorong G3, mencegah lompatan kuda dan memberikan proteksi pada pion.
Hikaru Nakamura mereposisi kudanya ke petak E7. Dan di posisi ini, Maxim Vachier-Lagrave memainkan langkah yang menciptakan komplikasi. Kuda ke petak E6. Ancaman pada benteng dan juga gajah. Putih membuat hitam berpikir sejenak dan perlu untuk melakukan kalkulasi dengan benar. Apabila di posisi ini gajah makan gajah, maka kuda makan benteng. Misalnya benteng makan benteng, gajah makan benteng. Putih masih punya benteng dan perwira-perwira hitam terancam. Oleh karena itu, hitam tidak boleh salah melangkah. Langkah terbaik di posisi ini untuk hitam adalah benteng makan benteng. Setelah gajah makan benteng, gajah makan kuda. Meskipun gajah makan gajah, kuda masih bisa ke petak C6. Dan apabila benteng makan gajah, benteng juga makan gajah. Posisi ini relatif seimbang untuk kedua pemain. Kita kembali pada permainan sesungguhnya. Di posisi ini, Hikaru Nakamura memilih untuk gajah makan kuda. Langkah ini adalah pilihan ketiga terbaik. Evolution Bar menunjukkan bahwa keunggulan putih meningkat. Maxim Vachier-Lagrave selanjutnya mengambil gajah dengan tempo skak. Kembali, langkah ini menciptakan komplikasi. Apabila benteng makan gajah, maka benteng makan benteng, skak, raja F7, gajah mundur D2. Putih punya dua benteng. Hitam memiliki potensi untuk kalah yang sangat besar. Oleh karena itu, Nakamura memilih untuk menggeser raja ke petak F8. Lalu, benteng makan benteng, gajah makan benteng. Setelah itu, raja C2. Kemudian Nakamura mendorong pion ke petak B6. Maxim Vachier-Lagrave selanjutnya mengaktifkan bentengnya ke petak D1, lalu kuda C6, gajah D5, kuda mundur, serang balik gajah. Menurut engine, gajah ke petak E4 adalah langkah terbaik. Namun, Maxim Vachier-Lagrave menarik mundur gajah ke petak C4, sehingga kuda bisa masuk menyerang gajah dan juga pion. Hal ini tentu saja membuat gajah harus mundur untuk menjaga pion. Di posisi ini, Nakamura memainkan langkah yang tidak tepat menurut engine. Gajah mundur, menantang pertukaran benteng, dan Maxim Vachier-Lagrave yang memiliki sepasang gajah menukar bentengnya, sehingga setelah gajah makan benteng, maka terjadi ending. Double gajah melawan kuda serta gajah. Secara teori, sepasang gajah sangat tangguh. Di posisi ini, Maxim Vachier-Lagrave berupaya menciptakan pion bebas pada sayap menteri dengan dorongan pion B4. Lalu, kuda ancam gajah tetapi gajah mundur. Oleh karena itu, G6. Dengan demikian maka, pion F menjadi pion lemah yang dapat diserang. Pion kemudian makan pion, pion juga makan pion. Setelah itu, Maxim mendorong C4, dijawab C6, dan C5. Dengan langkah ini, Maxim Vachier-Lagrave membuat kuda Hikaru semakin pasif. Di posisi ini, Hikaru Nakamura menarik mundur kudanya ke petak C8. Maxim Vachier-Lagrave kemudian mendorong F5, dijawab G5. Setelah itu, G4. Pion-pion Maxim berada pada petak terang, sehingga gajah tidak bisa menyerangnya. Di sisi lain, kuda juga pasif. Ini membuat Maxim bisa menekan Hikaru secara perlahan-lahan. Hikaru Nakamura di posisi ini kembali memainkan langkah yang tidak tepat menurut engine. Dorongan pion ke petak H6, lalu Maxim mengembangkan gajah G3. Raja ke petak E8, gajah C4, gajah E7 menyerang pion, tetapi Maxim memilih untuk menyerang balik pion hitam.
Di posisi ini, Nakamura kembali menjaga pionnya, namun Maxim menyerang kuda. Kuda ke petak E7, setelah itu raja diaktifkan. Hikaru Nakamura coba memainkan gajah ke petak C7, namun Maxim Vachier-Lagrave memainkan langkah gajah C3. Langkah ini membuat Nakamura menyerah, karena pion F tidak bisa dijaga oleh raja. Apabila gajah diadu, maka pion A akan jatuh.